Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya dari kelas H2 NPM 10120892. Di sini saya akan menjelaskan ma'rifatullah atau mengenal Allah untuk memenuhi tugas UTS PAI 3. Al-Manawi min ma'rifatullah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, marhadus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati, berpura nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, masyhadus subhat, sebagian hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang kedua, masyhadus syahwat. Masyhadus syahwat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, berlimbang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan duniawi saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala hal yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka berlimbang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi Allah dengan diridhoi dirinya. Dalam hadis tercantum yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu sebenarnya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang jahat. Namun ia tidak melaksanakan yang benar dan yang baik itu, melainkan ia melaksanakan yang batil dan jahat. Sifat dan perilaku seperti itulah yang akan menghalanginya dari mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Al-Quran Ta'ala. Dalam hadis yang artinya, orang-orang membedakan ayat-ayat Allah Ta'ala, alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurakan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Allah menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk mereka kebenaran wahyu, yaitu bahwa ia akan menutup hati mereka. Yang ketiga, kezaliman. Mengenai sifat zalim ini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk. Itulah
karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya, sikap zalim atau aniaya. Seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagian dimuat dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka hendak menipu dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mereka pula memperlihatkan iman, kasih yang dan penyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebabkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun, usaha kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Hal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Yang kelima, banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu tidak menutupi hati mereka. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika tidak melakukan kesalahan maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahannya dan bersifat memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersifat lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahnya, maka hatinya lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah maksudnya dari orang penutup hati yang disebut Allah Ta'ala berfirman-Nya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rona artinya menguasai atau menutupi. Abu Ubaid berkata, setiap apa saja yang menguasai dirimu maka akan disebut dengan rona. Berkata Al-Bahwi, Arain artinya menguasai. Dikatakan minuman hambar itu telah membuat Arain atas akalnya. Maksudnya telah menutupi atau menguasai akalnya sehingga menjadi mabuk. Sehingga ayat tersebut bisa diartikan perbuatan-perbuatan maksiat itu telah menutupi dan menguasai hati mereka. Hasan al-Basri berkata, dosa yang menumpuk atas dosa yang lain, sebagian hati menjadi mati. Maka berdasarkan ayat dijelaskan, orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari maksiat Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, masyhadu asyubha terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kejahilan dan kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qailah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta.
Inilah yang menyebabkan terhadapnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga ia dicela dalam Al-Quran dengan mengungkapkan yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Padahal Allah Ta'ala telah memberikannya kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. Kedua, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifat, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berkata dalam kondisi tersombong ambing antara iman dan kafir, yang artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali dikatakan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Ketiga, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan terasa membantu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun mengalah semakin jauh dan jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masanya lalu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubahkan perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan bagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dan mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkaitan, maka manfaatkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Keempat, kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Dalam hadis yang artinya, mereka hanya mengetahui yang lahir atau sengaja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi
tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka ini sebagai binatang, ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka inilah orang yang lalai. Demikian penjelasan dari saya tentang ma'rifatullah. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.